Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Ridwanul Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan chatbot dengan menggunakan term frekuensi, inverse document frequency, atau disingkat TF-IDF. Untuk abstraknya, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah bot chat dengan menggunakan metode TF-IDF. TF-IDF merupakan salah satu metode yang terkenal dalam pemrosesan data. Dalam pembuatan chatbot ini, metode TF-IDF saya gunakan untuk menampilkan jawaban yang sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh user. Untuk alurnya sendiri yaitu user input pertanyaan, kemudian dibagi per kata, disesuaikan dengan pertanyaan yang disediakan untuk bot, kemudian inputan user disesuaikan dengan database pertanyaan yang ada pada file dengan TF-IDF. Nilai TF-IDF yang tertinggilah nanti yang akan dimunculkan sebagai jawabannya. Sebagai pendahuluan, untuk era modern saat ini, kehidupan masyarakat modern sudah dipenuhi dengan teknologi, misalnya transportasi, kedokteran, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi, manusia berlomba-lomba untuk menciptakan ide-ide baru dengan adanya teknologi ini. Inovasi yang diciptakan akan beberapa tahun lagi akan menciptakan full automation pada setiap bidang. Teknologi yang sedang marak digunakan yaitu chatting. Chatting merupakan proses bikin pesan antara individu yang satu dengan yang lain dalam waktu real time. Teknologi ini memudahkan manusia untuk berkirim informasi seberapa jauh penerimaannya asalkan masih terhubung dengan internet. Chatbot merupakan bentuk otomasi dalam chat yang tidak memerlukan orang kedua dalam percakapan. Pengirim pesan pada chatbot, kemudian chatbot akan memproses inputan yang diterima dan memilih jawaban berdasarkan inputan user. Biasanya teknologi chatbot ini digunakan dalam customer service suatu perusahaan. Metode dalam pembuatan chatbot ini adalah pertama yaitu tokenizing. Metode ini merupakan metode untuk memisahkan kata per kata dari kalimat atau teks yang ada agar tidak jadi berulang kata. Yang kedua ada stemming, yaitu merupakan memisahkan kata dasar dengan kata imbuhan. Stopbot yaitu menghapus kata yang tidak dibutuhkan, misalnya yang, dan, atau, dan lain-lain. TF-IDF merupakan singkatan dari term frekuensi inverse document, frekuensi yang digunakan untuk mencari nilai bobot setiap kata yang digunakan pada kalimat atau dokumen tertentu. Untuk term frekuensi, semakin sering kata itu dimunculkan dalam dokumen, maka semakin besar nilainya. Sedangkan inverse document frekuensi, sebaliknya, semakin sering frekuensi kata itu muncul dalam dokumen, maka semakin kecil nilainya. Nah, untuk implementasinya sendiri, saya menggunakan Google Colab di sini. Nah, yang pertama ada import library di sini, JSON, OS, Math, dan Pandas. Ini menghubungkan ke Google Drive. Nah, yang ketiga ini ada kelas core. Fungsi ini untuk definisi path dari file-file yang akan digunakan dalam chatbot ini. Dan ada fungsi buka DB untuk membaca setiap file di sini. Untuk stemmingnya di sini ada suffix dan prefix. Di sini suffix dan ini hapus prefixnya. Untuk memisahkan kata-kata, mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Uh, misalnya penjualan, kan kata dasarnya jual, di stemmingnya harus dihapus pe dan an, begitu. Di dev transform di sini adalah untuk stopwordnya. GTF ini untuk TF-nya dan IDF ini inverse dokumen frekuensinya. Lalu TF IDF tinggal mengalihkan dari TF dan IDF kali IDF. Lalu jawaban ini ada jawaban untuk mengembalikan nilai jawaban.
return hasil ini nanti jawabannya. Nah, sekarang eh, input kata, sebelum itu isi dari ketiga eh, dokumen ini adalah nah, ini kan db_kimin.min ini adalah berisi kata-kata sufiks dan prefiks, yaitu prefiks yaitu yang sebelumnya yaitu awalan kata di te be pe me, dan sufiks adalah akhiran kata untuk vokalnya. Nah, stop bot ini adalah kata-kata yang dibuang apabila dalam teks data nanti ada kata-kata ini, maka akan dibuang, tidak terbaca oleh program. Nah, ini untuk eh, dialog dari chatbotnya, yaitu ada pertanyaan dan jawab, itu ada halo, misalkan pertanyaan dari user yaitu halo, maka chatbot akan menjawabnya, hai, siapa namamu? Aku adalah Roku. Jika sering baik, maka bot akan baik-baik. Kita coba di sini. Misalkan kita halo, halo, di F-nya ini, lalu hasilnya adalah hai di sini. Ini adalah dari setiap ini baris pertama, kedua, ketiga, yang dimaksud di sini adalah ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dari list yang pertama, yang tertinggi adalah list pertama, maka jawabannya adalah list yang pertama. Ini, hello, hai. Kita coba lagi. Misalnya, bagaimana kabarmu? Oh, ini. Apa kabar? Nah, di sini, apa kabar? Hanya satu kata yang yang cari, yaitu kabar. Apa termasuk stopword? Apa termasuk stopword di sini? Kita coba cari apa. Nah, ini apa, apaan, apabila, apakah termasuk stopword di sini. Kita jalankan. Hasilnya adalah aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Nah, sesuai dengan dialog yang sudah saya buat di sini. Uh, yang terakhir, kita coba percobaan lagi yang terakhir. Misalkan, oh tadi kan saya menuliskan halo, coba saya menuliskan hai. Nah, tidak ada IDF yang keluar, maka tidak ada hasil yang dicari yang sesuai dengan dokumen dari data chat ini. Misalkan saja kita coba, nah ini, kita coba, ini, kamu manusia? Ya, jawabannya adalah aku adalah robot. Nah, sekian presentasi dari saya, itu chatbot dengan TF-IDF. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Irawan dengan kebutuhan 5, kebutuhan 4, pengucapan 4. Jadi sini akan menjelaskan tentang image retrieval. Untuk pertama-tama, tentu saja untuk datasetnya saya mengambil dari Google Drive yang sudah tersedia. Jadi saya mengambil datasetnya dari Kaggle, di mana terdiri dari banyak data sekitar 4.000 gambar, dan dalam dataset tersebut terdiri dari beberapa gambar binatang atau hewan yang jenisnya. Nah, di sini pertama kita harus mengimport library yang terlebih dahulu. Kita menggunakan library standar yaitu NumPy, Matplotlib, dan Storyflow dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung memanggil dataset yang sudah disiapkan. Jadi di sini dataset saya bagi menjadi dua bagian, yaitu data validation dan data training, di mana rasio dari masing-masing data adalah 20% untuk data validation dan 80% untuk data. Selanjutnya kita bisa langsung ke pembuatan model. Di sini kita bisa membuat membuat shape-nya terlebih dahulu untuk proses input. Nah, setelah buat model atau buat input model, kita bisa langsung visualisasi menggunakan ke convolutional network dan mengaplikasikan phase normalisasi. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengenerate latent vektor dari setiap gambar. Kita bisa langsung berikan nilai pada output dari generator untuk digunakan membuat decoder model. Jadi ini sudah masuk ke pembuatan decoder model, dan untuk kedua kalinya kita bisa membuat strukturisasi. Nah, selanjutnya kita bisa training model langsung. Untuk training model kita bisa langsung melihat visualisasi dari hasil training model, dan ini adalah visualisasinya. Di sini menunjukkan bahwa close kurva itu berarti visualisasi model dari fungsi dan baik. Ini adalah buat fitur atau generate features. Nah, di sini lebih ke indeksan gambar. Jadi setiap gambar diindekskan satu, dan hasil dari indeksnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan nanti digunakan untuk perhitungan latent vektor. Jadi di sini dari rumus Euclidean ini, Euclidean ini akan dihitung jarak antar vektor dari setiap gambar, di mana nanti eh, jarak yang paling dekat dari gambar akan dinilai sebagai gambar paling mirip atau paling sesuai dengan query. Untuk menambahkan atau untuk menambah akurasi dari image retrieval ini, kita bisa menambahkan clustering. Di sini klasifikasi atau klasterisasi gambar yang ada atau gambar yang sudah disiapkan tadi. Untuk klasterisasinya bisa kita gunakan latent vektor di awal tadi dengan menambahkan latent vektor satu dengan kita sama dan berbeda, bisa dikelompokkan ke dalam satu cluster. Ini untuk pemanggilan keduanya, kita menggunakan query random dari dataset yang sudah ada. Kita lihat outputnya akan
seperti ini. Jadi query-nya dan ada di atas seperti ini dan hasil dari gambar yang menurut program mirip dengan query-nya akan kita dari mau maka yang tentang dari mau itu saja dari saya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Putra Firdaus dari kelompok 2 dengan NIM 2005120414. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program saya bernama Text to My User yang berguna untuk meringkas suatu artikel atau sebuah kumpulan dari kata-kata. Sini yang pertama saya lakukan adalah sebuah data disimpan dalam suatu variabel yang bernama teks. Dan- Jadi tulisan yang banyak nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama teks. Selanjutnya eh, ini yang pertama adalah menggunakan import array di mana teks akan dipisahkan dari titik ke titik ataupun koma, di mana hasilnya nanti berupa kalimat dari paragraf teks di atas. Jadi ini saya menggunakan import array di mana nanti pemisahan antara titik koma ataupun titik ke titik dari sebuah paragraf teks. Itu. Selanjutnya di sini kita cek dari paragraf di atas tadi berapakah total atau hasilnya menggunakan line sentence dan hasilnya ada 81 kalimat. Selanjutnya, selanjutnya adalah proses pre-processing. Yang pertama saya menggunakan tokenize atau prosesnya menggunakan tokenize. Yang pertama adalah input NLTK, di mana nanti NLTK ini fungsi sebagai package dari pre-processing kita. Salah satu dari package pre-processing kita, di mana selanjutnya kita masuk ke tahap pre-processing penting, di mana NLTK ini sangat penting buat tahap pre-processing ini, di mana kita akan memanggil tokenizer. Tokenizer ini yang nanti akan kita gunakan untuk memisahkan kata per kata, gitu. Selanjutnya, ini dari tokenizer tadi saya menggunakan package tokenizer di mana dapat dihasilkan ada dua dimensi. Yang pertama dimensi satu tadi ada dapat satu, dan yang kedua ini dimensi dua, di mana ini adalah hasil dari jumlah kata tersebut, gitu. Selanjutnya kita akan melakukan filtering menggunakan NLTK corpus juga Stormboard, di mana kita melakukan filtering dan dihasilkan list kata-kata yang tidak penting yang berupa agaknya, agak, dan akankah, itu menggunakan NLTK support. Selanjutnya kita akan memisahkan antara kata-kata yang tidak penting menjadi penting menggunakan import tokenizer yang berupa S4 as in send is not is stop mode important and score token it event filter. Nah, tadi kata-kata yang tidak penting akan berubah menjadi penting, contohnya kayak sejarah, kerajaan, kesultanan, Ternate, dan lain-lain.
Selanjutnya, setelah pemfilteran juga kita akan melakukan penyaringan, dan juga di sini kita dari pemfilteran tersebut dari kata-kata tidak penting dan penting saja, dan kita akan menyambungkan kembali kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, ini saya pakai SV remover join for in the import token save remove. Ini eh, kita menyambungkan kembali kata-kata yang penting menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya adalah steaming, di mana kita menggunakan eh, package yang bernama Sasrawi. Nah, dimaksud dari kata tersebut Sasrawi yaitu membenarkan dari kata yang salah menjadi kata yang benar. Nah, ini. Selanjutnya kita akan menggunakan extract feature. Nah, extract feature ini akan menggunakan TF IDF dengan codingan sebagai dapat dilihat di gambar. Menggunakan package scan fitur extraction index, di mana hasilnya atas ekstrak paragraf di atas yaitu 81 baris dari 81 kalimat dan 385 kolom asal dari 385 kata. Nah, untuk memilih beberapa kalimat utama untuk menghasilkan ringkasan, jadi saya memilih 5 kalimat utama. Nah, selanjutnya kita menggunakan package NumPy untuk menambahkan nilai TF-IDF dengan menyumbangkan menggunakan rumus dokumen dengan eksis sama dengan 1. Dan hasilnya dapat 1 bobot dari kalimat tersebut. Selanjutnya kita short dan paling besar dan urutkan hasil seperti di atas. Tapi short di atas itu nggak penting. Yang penting adalah indeks. Nah, mana cara mencari indeks tersebut? Nah, untuk mencari indeks tersebut, di sini saya mencari menggunakan indeks 5 menit dengan sintaks di atas. Nah, 5 indeks tertinggi dapat dihasilkan yaitu 29, 15, 40, dan 1. Karena sudah mendapatkan hasil indeks tertinggi yaitu 5, kan kita nggak mungkin nanti hasilnya kan kalau hasilnya nggak urut kan nggak sesuai dengan kata-katanya. Selanjutnya kita menampilkan indeks dengan sesuai urutan yaitu menggunakan sum indeks sorted top and sum index dan dihasilkan 129, 15, 40. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil ringkasan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Natural Language Processing atau NLP dalam memampukan komputer itu paham bahasa natural selain memberikannya training testing informasi dalam bentuk teks tetapi juga dapat dalam bentuk suara. Nah, berikut ini contoh implementasi NLP yaitu Voice Recognition untuk mengenali sebuah suara menjadi sebuah perintah yang dapat dijalankan. Nah, untuk implementasi pertama yang perlu dilakukan tentu saja mengimportkan package yang dibutuhkan. Yang di sini ada speech recognition, gunanya untuk mengolah inputan audio menjadi sebuah teks. Lalu ada PYTTXX3, ini package untuk memberikan output berupa suara. Lalu package PYWordKit untuk melakukan pemanggilan atau menjalankan perintah yang ada dalam web browser. Lalu Wikipedia di sini package untuk mendapatkan informasi yang ada dalam Wikipedia. Jadi secara garis besar sini program akan
memberi atau menjalankan sebuah perintah yang sudah didaftarkan untuk menjalankan web browser untuk mendapatkan informasi seperti itu. Nah, untuk codingannya sebenarnya tidak terlalu panjang karena pemrosesan sebagian besar itu dilakukan oleh package. Dan di sini kita hanya perlu mengolah output dari setiap package yang kita import. Contoh di sini saya mengimportkan sebuah dari modul speech recognition, yaitu menjalankan modul mikrofon. Dari mikrofon ini akan dilakukan pengrekodan oleh modul listener. Dari modul listener akan dilakukan recognize, yaitu untuk mengubahnya menjadi sebuah teks. Nah, kita nggak perlu lagi memikirkan mengubahnya menjadi atau melakukan stop word, streaming dan sebagainya karena sudah dijalankan oleh package ini. Seperti itu. Lanjut di bagian bawah di sini mendaftarkan ketentuan input. Misal ada play musik, maka akan menjalankan perintah play musik on YouTube. Itu juga dengan yang di bawahnya itu. Itu saja sih, langsung ke codingannya kita jalankan. Contoh saya akan menjalankan perintah yang tidak tertulis ini. Pintu. Please repeat. Nah, karena pintu itu tidak ada dalam ketentuan di sini, maka akan masuk dalam fungsi else yang meminta kita untuk melakukan pengulangan. Itu contoh, nanti kita ucapkan play musik. Playing a music. Nah, akan terbuka YouTube yang ada di sini. Lalu kita coba untuk mengirim pesan email. Sini yang tertulis contoh send email. I will open for an email. Nah, seperti ini. Itu. Lalu tidak hanya kita bisa terhubung dengan atau menjalankan semua yang ada di dalam web browser, juga bisa menjalankan hal-hal yang sederhana. Contoh di sini ketika mendapatkan perintah assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir kita coba untuk perintah yang terhubung dengan Wikipedia. Contoh Who is Soekarno? Sukarno born Koisno Sosro de Harjo, Javanese, KSN, June 6, 1901 to June 21, 1970, was an Indonesian statesman, orator, revolutionary, and nationalist who was the first president of Indonesia, serving from 1945 to 1967. Dan ya, sekian penerapan dari NLP berupa pengenalan suara untuk mendapatkan informasi yang ada dalam web browser. Sekian, terima kasih.